Enggak sih, gue fokusnya ke grip gue aja sih. Iya, Lu fokusnya supaya ke lu gua. tidak berasa itu mengganggu kesehatan mental Iya, lo. iya. Oh jadi lu jaga fokus di situ. Iya, gue fokus di situ. Terus ada momen kayak lu sedih tiba-tiba itu udah lagi Wah, itu beneran itu lagi pertahanan lu lagi bocor, Iya, imun lu lagi kena tuh. bocor. Gue nangis berkali-kali di stream. Even di belakang pun, even anak-anak apapun dimanapun gue nangis. Iya, gua ada lihat tuh momen-momen gitu tuh. Itu gua kalau ngelihat dia di momen kayak gitu, gua kasihan gitu. Kayak nggak ada temennya, padahal di situ Ada, rame. Tahu gua rame. Mereka Cuma mah kan support ada penyendiri. semua. Hanya dia sama dia aja yang tahu hatinya dia nih. Iya bang. DJ dong, DJ. Siapa yang lu datengin dah DJ? Apaan sih ah? Mereka buat siapa sih? Nggak bisa ya, kita tiba-tiba kayak ngundang DJ gitu terus kita nggak DJ. Bisa aja, Delport kalau mau berangkat datang dah. Iya. Bisa. Terus Tapi kan cewek-cewek cakep. izinnya dari dia. Bang izin bang. Malam-malam nih viewer pengen nonton DJ. Udah copyright. Hah? Udah copyright. Oh kena copyright. Oh iya. Gimana ceritanya copyright tuh gimana coba? Jadi ya Yuka lah. Jadi kita tuh udah sering setel lagu. Biasanya videonya ke take down doang kok. Cuma kalau misalkan keseringan, live-nya tuh bisa keblok. Nah, kita udah kena warning kalau misalkan kena banyak copyright lagi atau setel lagu lagi. Iya sih, pasti. 7 hari gak bisa live. Iya, karena itu kan lagu-lagunya banyak punya orang. Iya. Kan? Jadi harus bener-bener Kurasi banget. dikurasi banget ya. Padahal seru ya. Seru. Makanya kemarin kita ya waktu acara Sektor B tuh bikin channel baru. Oh akhirnya bikin channel Live-nya baru buat nggak antisipasi itu. Iya, live-nya gak di channel ini dan itu pun kena gitu deh pokoknya. Mantap ya kok ya. Gimana kok? Ya udahlah ya. Dua-dua bagus ya Yuka. Dua-dua ya. Lu harus cerita sama gua. Udah. Gimana? Enggak gimana. Maaf ya. Saya tahu cerita apa saya aja yang cerita. Iya boleh. Enggak usah, video betot. Nih? Oh enggak usah ya? Kenapa tuh ketawa-ketawa? Bang Denzel, Bang Rob udah lama ya? Arab tuh gue kenal waktu gue pertama ngundang podcast ya Arab ya? Sebelumnya udah. Jadi ada ceritanya. Ini gue nggak tahu nih ceritanya benar atau enggak. Ceritanya itu waktu itu gue pernah ketemu Arab di satu event. Nama dia lagi gede banget. Gamers ganteng idaman gitu-gitu lah ya. Fak pencitraan. Sebelum dia kehilangan rumahnya gitu-gitu deh. Terus pas gue ketemu itu gue lihat siapa nih orang kan gue tuh kan dari zaman dulu ya ibaratnya. Terus gue lihat terus gue riset oh ya ini lagi naik daun gitu. Dan nih gue bikin konten gue mulai naik pelan-pelan akhirnya undang dia. Terus dari situ gue ngobrol malah jadi sering ketemunya di IGT Indonesia Got Talent. Oh deketnya di situ. Mulai agak close-nya di situ. Jadi Ruangan kita bareng soalnya. terus ruangannya bareng. Sorry kita tuh siapa sih jurinya? Berdua terus Gua, Igun. Ara, Ocha, Igun, sama ada juri tamu. Selalu 5 berarti. Jadi kamu tuh kayak ini Juri tamu ganti. Goril gitu ya. Jadi tamu ganti. Goril, Maya, Mbak Maya dan lain-lain lah pokoknya. Dari situ tuh sering ngobrol, sering bercanda bareng. Awalnya gue yakin dia juga nggak terlalu demen sama gue, karena muka gue tuh kan ini ya, muka-muka. Sombong enggak emang enggak temen kok, gue ngomong kok langsung. Iya. Gue langsung ngomong. Muka-muka yang gak bisa senyum gitu. Oh, bukan. Tidak aman. Ketus. Gue tuh intimidatif. Muka gue tuh Menyerang. lebih ke nyebelin. Kalau gue kurang senyum itu lebih kerasa lagi nggak. Orang tuh lebih gampang untuk berburuk sangka ngeliat Terus gue satu ruangan sama dia. Jutek kali gitu ya, Jutek sih sebenarnya nggak kayak nyebelin. Nyebelin anjing. Jatuhnya nyebelin. Gue langsung ngomong di hari kedua IGT kalau nggak salah. Gue ngomong, gue samperin, gue kayak, lu tau gak gue kan teman sama lu? Lucu banget aja. Beneran. Iya. Terus. Ya udah gitu aja. Terus gue jawab, iya. Iya. Iya gue tahu. Iya, gue tahu. Kok lu bisa tahu? Iya gue tahu. Gitu. Nggak Ya apa-apa udah. santai aja Rap gitu. Iya. Terus gimana baiknya nih? Gitu. Ya udah kita berantem aja. Kagak. Tapi beneran, itu beneran. Tapi Real.
Tapi gue lebih suka pertemanan kayak gitu. Yang depan-depanan langsung. Iya sih. Jadi gue tuh nggak terlalu suka orang ngomong di belakang. Kalaupun ada masalah itu ngobrol depan aja. Karena laki-laki tuh menyelesaikan masalah di depan. Kaget gua anjing. Tapi gue respect karena dia ngomong langsung Iya, itu. gua ngomong Gue respect. Gue sih malah nggak jadi kayak negatif. Malah oh ini orang pengen menyelesaikan masalah dengan baik gitu, gentle. Jadi gue positif gitu. Kalau nggak kan bisa jadi negatif. Terus ya udah dari situ gue ngeliat, gue suka ngeliatin dia. Ini orang kok kayak kesepian ya gitu. Ini menurut gue ya. Ini Pada saat itu memang lagi momennya. Pada saat gitu itu. Enggak, Iya. itu memang lagi momennya kan. gue ngerasanya begitu. Ini gue bukan ngejudge dia, gue ngerasanya. Namanya Nggak perasaan enak kan tuh. bisa salah kan. Terus akhirnya kadang-kadang gue ajak bercanda gitu. Terus gue lihat dia cukup terhibur lah dengan bercandaan gue. Ya gue juga ngerasa seneng kan. Terus lama-lama akhirnya makin dekat. Malah akhirnya kebawa ke meja juri. Ya. Kadang-kadang kode-kodean minta gitu. Jadi enak gitu. Waktu berlalu, masalah dia makin banyak. Kadang-kadang dia mampir, dia seneng ngobrol sama Cik Olive. Nyambung. Jadi kalau dia datang, gue ke situ. Nah biasanya yang nemenin paling lama tuh Cik Olive. Gue paling dapat informasinya aja gitu, garis besarnya lah. Udah tuh, abis itu tiba-tiba ngilang tuh. Gue tahu tuh dia lagi bergerilya. Tiba-tiba ngomongin, gitu aja dia. Tapi kita pantau selalu dari jauh. Maksudnya Arab itu buat gue orang yang butuh, sebenarnya bukan butuh teori, bukan butuh nasihat. Yang dia butuh adalah orang yang bisa Mendengarkan. nemenin dia jalan. Karena dia nggak pengen, sebenarnya dia nggak pengen. Dia sebenarnya kan pinter ya, dia banyak tahu ya. Enggak. Cuma kemarin IQ lu kenapa 80 ya? Lagi gila. Itu anjing banget sih Mas. 85. Sini dulu. Lu kenapa 85? Lu bilang sama gue 140 kok Kenapa kok pakai sih lu? salah ya alatnya. Sandalku. Enggak salah. Sadar Bener lu kok. pakai. Gua kera. Lucu banget. Lu jangan bete lah. Marah dia sendal dipakai no, marah dia. Iya. Ini lagi nge-dislike ya? Lagi Enggak. nge-dislike ya? Itu lagi bukan lagi, maksudnya emang gua tolol aja. Gak apa-apa lah. IQ itu tidak menjadi penentu. Banyak kok orang-orang yang biasa-biasa Kalau aja. boleh bilang emosionalnya lagi nggak stabil. Udah nggak usah Lucu. nggak usah disapu, udah emang gua tolol aja udah. Tenang, gue 83. Jadi kita sebelahan. Aman aja. Ini gue lagi cerita nih. Ya. Sampai di mana gua Dia tadi ya? butuh orang yang nemenin Ya. karena dia sebenarnya pinter. Iya, IQ dia itu. sebenarnya emang udah tahu apa yang dia mau lakukan. Jadi dia lebih butuh orang yang bisa mengerti apapun itu, menerima dia padanya aja. So far sih itu mungkin yang ya kita coba sebagai teman gitu. Walaupun kadang-kadang mulut gua tajam. Tanya sama dia berapa kali. Dia butuh orang kayak gitu. Gue nggak tahu dia butuh atau enggak, cuma gue nggak bisa aja ngelihat orang kalau udah kejauhan jalan masih gue tegur. Karena itu kayak gue ngelihat diri gue di dalam dia. Kan gue pengalaman sudah lumayan banyak. Gue nggak mau dia mengalami hal yang lebih buruk daripada gue. Ya. Niatnya baik. Iya, niatnya baik, tapi belum tentu orang yang bisa terima kan. Iya. Jadi kadang-kadang gue hati-hati banget nih kalau ngomong sama dia. Takutnya dia tersinggung. Gitu. Egonya tinggi emang dia. Ya ego tinggi nggak apa-apa lah, namanya kita masih muda ya. Bang, itu bang tiba-tiba ini bang diem aja bang. Waduh siapa lagi tuh bang? Nggak ada. Udah siap bang. Gitu ceritanya. Juga Bang Densu ya. Nakal nih Bang Densu nih. Tolol banget anjing, semua mau gitu. Kalian kan pasti belum kenal gue Harus baik. dilihat kan? gitu maksud gue. Yang sering nonton tuh selalu Bang Densu notice tuh kalau dulunya nakal banget. Nah, Memang. Gue tuh gue Dia Kalau dia boleh ngaku, dibahas dia. tuh nakalnya kayak gimana sih Bang? gue tuh nganggap diri gue tuh udah bukan nakal, gue pendosa. Bang. Jadi gue ngerasa Sama Brevi nakalan mana? lah dia nggak ada main-main sama gue. Buset. Masih kudata sama gue dia. Maaf ya Brevi. Kok kagak lu? Brevi sebenarnya emang kalau ukuran menurut gue belum nakal. Cuma Kalau gue udah nakal, nggak usah ditambahin. Nggak usah tambahin, dia lagi ngantuk. Kalau gue tuh nakalnya dulu tuh cuman drugs aja yang gue nggak cobain. Sama sekali. Pernah sekali itu gara-gara cewek tuh di dalam mulutnya ada barang, nyikat mulut gue. Terus dimasukin tuh barang, ya kita susah juga kan ya. barangnya berbentuk pil gitu. Iya, pil KB. Aku nggak tahu beneran nggak tahu nih. Jadi gue juga susah nolaknya lah. Udah akhirnya karena ketelan segala macam, gue
agak deg-degan reaksinya gimana nih gitu. Ternyata nggak ngaruh sih. Memang daya tahan tubuh gue agak kuat. Terus tapi emang gue nggak interest itu. Jadi nakalnya lebih fokusnya gue ke cewek. Terus main cewek ya, gue nggak main cowok ya. Iya, gak usah dilambai-lambain gitu. Karena gue pernah masuk di ini forum game bro, dulu. Gue pernah masuk di forum Maksudnya game. masuk itu ada di daftar forum gay. Oh, jadi kesannya gue itu karena mungkin gue jarang ngasih lihat gue sama cewek ya. Jadi kesannya gue gay. Pertanyaanku- Sampai foto gue diedit bagian bawahnya ini pegang bola basket, bawahnya ada titik tapi bukan telanjang. Nah, pertanyaanku, Kodensu kok bisa tahu kalau Kodensu masuk forum Kan gay? dikirimin sama orang. Orang yang buka forum gay dong berarti. Iya. Apa nih? Lucu banget. Lu goblok. Lucu. Lu goblok lu. Spill aja kali Ram. Lebay. Gak apa-apa juga. Enggak. Tapi tahu emang? Tahu ya? Lu tahu juga? Gue cari tahu lewat mereka. Gitu ceritanya, Pe. Hanya dia bilang jangan minum, gitu kan. Enggak, aman. Gue sober banget sumpah. Sumpah. Oh, tapi sekarang tiba-tiba pengen bikin film, kenapa tiba-tiba, maksudnya kayak apa motivasinya gitu? Oh, film. Ya, bisa kan tiba-tiba gitu kayak berpikiran. Ya walaupun dulu kan Kodin juga sering jadi Iya, gue main film. ya main film apa. Sebenarnya ceritanya itu kemarin itu kan ada yang pernah gue podcast. Namanya tuh Fanny Kondo. Nah, Fanny Kondo ini ceritanya itu memang bagus banget. Sorry, Fanny Kondo itu nama orang. Nama atau- orang. Oh, nama orang. Ya. Jadi awalnya gue nggak tahu beliau itu siapa karena banyak yang ngetek. Karena banyak yang ngetek, gue baca sedikit komennya tentang cerita, kok kayak menarik gitu. Akhirnya gue suruh undang. Pas gue dengar ceritanya, gue kaget. Ternyata jadi dia itu nikah sama orang Jepang yang kerja dan tinggal di Indonesia. Setelah dia nikah, dia kan cuma kasir ya. Jadi ini kayak Cinderella story gitu lah. Sorry, Fanny Kondo itu cowok atau cewek? Cewek. Oh, cewek. Oke. Kayak Cinderella story, ternyata si GM-nya mau sama dia, nikah lah nih mereka. Nah, karena dia sudah nikah itu dia berhenti dari kasir, dia menjadi konten kreator supaya dia bisa nge-support si suaminya. Dia bikin konten di TikTok. Nah, rame dan viral karena abis dia nikah, dia beli kuburan. Nah, dia bilang sama suaminya kalau ini sebagai rumah masa depan mereka, kan aneh ya, maksudnya abis nikah ya. Iya, Oke, buat- lanjut cerita. Buat Berapa tahun mereka nikah, ternyata si suaminya ini sudah pernah nikah. Gitu. Udah. Intinya begitulah ya. Terus akhirnya mereka mau punya anak gak bisa-bisa. Oke, berapa lama tuh? Inti ceritanya tuh 4-5 tahun itu mereka gak bisa punya anak. Oke. Sampai akhirnya mereka program bayi tabung lah supaya bisa punya anak. Oke. Di dalam posisi mereka sedang program bayi tabung, suaminya kena kanker. Suaminya kena kanker, sakitnya makin parah, dia coba segala macam ritual. Ya kalau di Islam tuh kan ada banyak apa ya istilahnya ya, kayak usaha ya. Ikhtiar. Ya ikhtiar kayak sedekah. Malah dikata-katain. Kalau mau sedekah itu pakai hijab dulu, pakaian lu nggak beres. Memang sih dia pakaiannya kurang bagus. Iya. Nggak tertutup. Oh, sampai akhirnya bela-belain tuh demi karena suaminya makin sekarat dia nggak bisa hijab. ngeliat dunia gitu kali ya. Setelah itu dia ngomong tuh di podcast gua. Masa begitu? Gua tanya dong. Terus abis itu suami lu sembuh, meninggal. Setelah berhijab. Suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal dia hamil. Nah Dari pada bayi saat podcast tempat gua lagi hamil 3 bulan. Sorry, dari program bayi tabung. Iya. Oke. Kaget gua. Terus gua bilang, "Lu ini lagi hamil?" "Iya." "Suami lu baru meninggal?" "Iya." Nah itu. Setelah podcast gua itu viral, banyak PH yang hubungin untuk dibikin film. Bukan gua yang mau bikin, gua kan nggak di situ. Terus? Nah dia nggak ketemu nih. Menurut dia apa yang ditawarkan ke dia tuh kok nggak nemu di hatinya dia. Nah dia memang ada ikhtiar. Kalau memang filmnya mau dibikin dan dibeli IP-nya, dia pengen uangnya itu dibikin masjid buat suaminya. Karena suaminya mualaf. Nah, orang Jepang ada agamanya yang ceritanya. Akhirnya ngobrol sama Ciolip deket. Ciolip ini emang kampret emang. Ciolip itu kan pernah bikin PH buat gua. Karena dia tuh, jadi sebenarnya gini nih, di dalam rumah gua itu semua tuh yang ngatur Ciolip. Oke. Tiba-tiba ada PH itu gua nggak tahu dari mana itu. PT itu gua nggak tahu dari mana lah. Pokoknya Ciolip tiba-tiba ada PH. Tiba-tiba bikin BH. Ngobrol ke gua, "Yang, kamu mau nggak
bikin filmnya Fanny Kondo. Lah, bukannya kemarin aku udah bilang PH ini aja bagus. Boleh lagi bahas apa sih boleh? Lagi bahas gue bikin film nih ceritanya. Oh sorry gue zone up, sorry. Iya nggak apa-apa, lanjut. Habis itu Coli bilang sama gue, poin yang tadi terus gue bilang, emang kenapa ya? Kamu bisa nggak bikin film? Bisa, gue bilang. Kamu mau nggak? Jadi maksudnya mendanai sendiri gitu kan ya, jadi IPK sendiri ya. Iya, karena kan Coli mau mendanain. Iya. Gue bilang bisa, tapi kamu mau nggak? Enggak, karena bikin film itu susah. Dan banyak orang bikin film kejar tujuannya itu cuma cari untung. Kayaknya aku nggak di situ. Oh ya udah, dia diem nih. Gue pikir apa gitu, tahu-tahu dibeli IP-nya sama Coli. Dan dibikin sekarang. Akhirnya dibuang ke gua. Ya udah aku beli IP-nya yang gitu. Akhirnya kan kita sebagai suami kan, Ya udah mau nggak mau. gue coba cari cara buat nolak tuh waktu itu. Gue bilang coba deh, kamu jual lagi lah IP-nya. Jangan. Kalau nggak lu cari sutradaranya, dicari beneran sutradaranya. Mas Oli. Iya, udah dapat nih sutradaranya. Terus coba lu cari dulu. Ini kan kalau lu PH baru kan masuk SS1 kan nggak bisa langsung. Lu mesti ada tandeman PH lain. Dicari, dapat. Akhirnya ya sudahlah, gue bantuin akhirnya. Siapa aja pemainnya? Mau gue sebut nih? Enggak. Boleh gak? Aman aja. Aman. Kapan itu tayang? Tayangnya kapan? Itu udah proses syuting belum kok? Udah selesai. Oh udah selesai. Van Densus di situ sebagai PH atau sebagai sutradara? PH, gue sebagai produser. Produser dulu. Oh, eksekutif produser. Iya, pemilik ya. Pemilik. Ya, eksekutif. Eksekutif. Kapan tayangnya? Tayangnya kita kan kalau film itu gue nggak tahu nih lu kejadian nggak. Jadi lu kan harus ngajuin, kan lu bikin film juga kan. Judulnya apa? Harus horor. Kita kan ngajuin ke SX1. Jadi SX1 nanti yang menentukan. Antrian. Betul kan? Antrian. Nah gue tuh ngajuin sejauh ini September baru dikabarin. Oke. Jadi gue belum tahu nih Kapan akan tanggalnya, tayangnya? belum tahu gitu ternyata SX1. Kalau lu gimana? Sama, gue udah dapat tanggal 20 Agustus. Oh lu 20 Agustus. Agustus tuh sebelum September ya? Belum. Oh iya berarti lu duluan. Gue Begitu. support, kita support. Ya gue support juga lah sama-sama Berarti support. filmnya benar-benar totalnya udah jadi, final editing semua udah jadi. Udah. Ada nih di HP gue. Ya jangan. Kita tayangin di sini apa? Jangan. Itu mahal itu. Tadi udah pernah di-announce nih, judulnya apa? Judulnya udah gue announce, judulnya Baby Udon. Baby Udon. Baby Udon. Jadi si anak itu dipanggil Baby Udon. Baby Udon. Karena si suaminya itu dia itu GM-nya Marugame Udon. Indonesia. Ini true story. Cynthia. True story. Jadi mereka manggil calon anaknya mereka Baby Udon. Bang Densu, akan Bang Densu. Iya, thank you. Makasih. Iya. Gitu. Cuman jujur ya, gue begadang mulu cuy. Gue udah kayak maraton begadang mulu. Selama Ini mata gue jadi selama begini. proses syuting film. Iya, makanya kemarin waktu lo telepon gue tuh, dan lu kesini lewat Cynthia ya, nggak bisa gue lagi begadang gitu. Menggarap film ini. Oh, enggak. Ada kayak teasernya gitu nggak? Teasernya sih belum ada, tapi kalau mau nonton full gue tayangin. Jangan. Enggak, Nggak sabar usah. dulu. Tiba-tiba tayangin, kita tayangin di Berarti maraton. kan hasilnya udah jadi nih. Iya. Ya kan? Sin. Apakah sekarang hasilnya ini udah jadi dan udah sesuai dengan Ntar aja ekspektasi udah. Koreansu dan Choli? Nih jujur ya, Ya. gue waktu bikin nih film ekspektasi gue anggaplah 7. Oke. Begitu gue lihat setelah editing, gue nangis. Hanya itu yang gue bisa kasih jawabannya. Jadi gue nggak mau sekedar marketing. Ya. I believe apa yang gue yakinin, kalau orang nonton is going to be memorable. Karena itu yang gue pengen ketika gue bikin tuh film. Pesannya yang itu yang ingin dirasakan penonton ya. Karena gini, jujur, gue tahu, gue tuh baru mau ngejar untung itu goblok. Banyak PH lain yang lebih bagus. Banyak film lain lebih bagus. Tapi apa yang paling bisa gue kasih itu dari hati aja. Jadi pada saat gue lihat hasilnya segala macem, ya gue nangis gitu loh, kayak nanti deh, nanti pada saat kejadian apa yang gue omongin baru lu bisa cerna. Oke. Gitu. Blessing. Itu bentuk blessing. Kita tunggu premiernya berarti ya. Iya, nanti gue nangis semua deh. Siap. Bisa nggak live gitu, maraton pas premier gitu? Ya jangan kan rugi. Gimana sih? Kalau bisa pun rugi Tapi ngantuk mulu. Enggak, ayo. Gua lagi Ya apaan lu anjing lu? Gua lagi Lu biasa dengerin kalau gue apa? nonton lu bacot mulu lu. Gue lagi dengerin lu cerita. Iya. Siapa? Gitu deh. Yang main? Hah? Yang main siapa? Mau nih gue sebut namanya? Ngomong aja anjing. Ya kan
cepat atau Bentuk lambat promo. akan keluar juga. Bentuk promo. Satu nama ya, satu Satu nama nama. aja. Pemeran utamanya namanya Caitlin Halderman. Caitlin Halderman. Kenal? Tim Helderman. Kayak pernah denger ya? Iya, Kayak pernah denger. Caitlin Halderman. Caitlin Halderman. Iya, itu pemeran utamanya. Jadi proses nyari pemeran utamanya susahnya minta ampun. Kok demi bisa Allah. ketemu Caitlin Halderman ini gimana? Oh ini cantik banget ya. Cantik buat. Buset. Coba lihat, Bot. Bening lu. Mana? Cantik banget ya. Gila. Nih, Rap. Iya. Cantik banget. Wih, ya cantik loh. Caitlin Halderman ini. Wah ini Sebenarnya Arab coba liatin ke Arab, tanya, cantik nggak? Cantik Cantik nggak Arab? cakep. Cakep. Cakep, cantik apa kagak? Cantik. Oh cantik lah menurut Arab. Gue nonton, gara-gara ada Caitlyn gue nonton. Sini dong, hey. Kamu mau narain dulu, udah kenyang. gua Rap. Wah ini kayak ada turunan bule nih ya? Blaster ya? Nah, Gua tuh blasteran tuh. jadi ceritanya gini. Awalnya waktu akhirnya gua okein, kan gua nyari pemain ya, set produser ya. Nggak mau ngajak lo. Nggak ada yang Cina di situ. Jepang di Jepang. Bisa sih. Bisa. Rap kau makan di situ, Rap. Sini dong. Jepang bisa. Jadi karena si Fanny itu sebenarnya Fanny pemeran si tokoh utamanya Fanny Kondo ini. Oh, ya. Dia looknya tuh aslinya sebenarnya ada sedikit Chinese. Jadi otak kita tuh ke Chinese semua kan. Nah, gua entah kenapa gua ngelihat si kan gua nggak Caitlin kenal Caitlyn, Halderman gua ini. nggak kenal. Caitlin. Gua nggak kenal Caitlyn. Lu kenal Caitlyn? Enggak. Sama, gue juga nggak kenal Caitlyn. Jadi pada saat gue lagi ngeriset Makasih bang. muncul Caitlyn. Hati gue bilang ini orang kok ada mirip, ada energi yang sama. Tapi karena kita nyarinya Cina, akhirnya nyarinya ke semua aktor Chinese gitu. List aktor Nggak ada yang bisa. Tapi sempat ada casting. Oh maksudnya secara jadwal, Nggak bisa. Akhirnya belok. Yang penting secara emosi dia bisa mainin. Sampai kita minta tolong Prilly ya. Prilly kan Prilly actingnya kan di atas Wow, rata-rata. really iya hebat itu. Prilly juga nggak bisa, waktunya segala macam. Wah, pokoknya semua deh. Sempat juga kita ditolak sama beberapa nama artis gitu kan. Arab follow kok. Akhirnya gue bilang gini, ya udah kita casting aja siapapun yang mau datang. Kau kenal mungkin Rap. Kau follow. Akhirnya di hari itu ada 4-5 nama lah. Salah satunya Caitlyn, gue nggak sangka. Caitlynnya nongol paling terakhir. Dan yang nge-casting gue. 4-5 nama itu yang casting gue yang turun langsung. Begitu lagi di casting, tang. Dalam hati gue nggak ngomong. Bener tuh. Tapi biar fair, Fanny Kondo aslinya yang pilih. Akhirnya dikirim lah filenya ke Fanny Kondo, tapi jangan disuges. Nggak ada Kau yang pilih siapa nih? Bebas. Pokoknya apa yang dia pilih itu orangnya. Gue bilang. Ini jujur nih. Begitu tiba-tiba Oh, kau juga dikabarin. suges Rap? Suges juga Caitlin Halderman ini? Enggak, gue lagi support cerita dia aja. Oke. Iya. Gue lagi support cerita dia aja. Udah nih, begitu gue dikabarin, tiba-tiba Fanny ngomong gini, yang terakhir itu dia juga nggak tahu namanya siapa. Oh iya. Yang terakhir itu, yang agak pirang-pirang, itu mirip aku pas muda banget ya, katanya. Terus kita cek, Yang paling Caitlyn. terakhir Caitlin udah telok tuh. Akhirnya kita lock di situ dan sesusah itu Oh, nyarinya. pantesan sibuk berarti Caitlin ya. Akhirnya dihitung ya. Syutingnya tuh harusnya kita mulai 6 bulan sebelum syuting itu gara-gara nyari pemain 6 bulan mundur. Lu mau bikin film lagi bang? Siapa Cerita gua? tentang persahabatan, action, 9 orang gitu. Nah, action tapi action. Kita orang emang. Lu bikin. Beda. Kita bikin action. Jadi 8 orang temenan nih, 9 orang temenan. Oke. Yang 8 di Sandra. Oke. Ada satu temen yang nyelamatin teman-teman gua. Kan ada pilihan nih. Gini, Kalau kita ngomong gini, secara gini. physically ya, bisa Gary. Physically bagus gini banget aja. Gary. Nah, atau memang yang peminat Triple A Arab gitu. Kenapa kau? Gini aja Kenapa lah. kau? Lu ada Kenapa? cerita. Ini namanya peran Lu bego. kasih ke gua yang Peran beresin itu. semua. Salaman. Oke, sedil ya. Sedil nih. Ceritanya kasih ke gua kembangin, gua bantu, gua yang bantu daerah semua sampai beres aja udah. Tapi nggak apa-apa, waktu bagian gua nyelamatin, guanya mati. Iya. Jadi teman-teman gua pada anjing. Brave gila sih kayak lu nyelamatin. Tapi ada perselingkuhannya nggak nih? Mau ditaruh ada perselingkuhannya nggak? Nggak, kalau ini film. Maksudnya kalau biar dia lebih itu dia bisa ada kan? Aduh, gue jadi salah ngomong ya.
Hah? Enggak bener. Agak bukan buat lo. Apa? Setiap orang ada kurangnya tuh. Dia yang paling jago nih. Nih gue nih yang paling jago nih. Tapi gue selingkuh, ada kekurangannya. Iya. Terus apa kesusahan paling susah film lo apa? Paling susah. Kesulitan terbesar ya? Gua agak sangat Pemeran utama udah bagus nih. maaf ya, Caitlyn itu bagus. Tapi untuk mainin apa yang di film itu, gua takut dia nggak mampu. Tapi Begitu kita coba support segala macem, feeling gua dia nominasi. Feeling gua. Ini maaf ya, bukan Iya, gede-gedein ini ya. kan opini pribadi ya. Ibaratnya tempeleng gua nih kalau gua terlalu jauh dengan omongan gua. Gua tidak yakin gua akan bisa melihat Caitlyn main memerankan as an actor sebagus dia main di situ. Mungkin di masa depan. Nggak tahu ke depannya ya. Karena Iya, Caitlyn mudah-mudahan. itu kan dia main film ngepop banget. Jadi film-film yang menurut kita as an actor dia ngepop. Bukan dia nggak bisa acting, dia acting bagus. Tapi belum sampai yang deep. At this movie, ini bukan gue gede-gedein gitu. Nanti kalau kalian ngerasa kontra dengan omongan gue, kalian lihat sendiri. Gue mengada-ngada atau memang, oh iya Bang Ditsu. undang dong ntar premier. Nanti gue undang. Nggak udah. Kalau udah ada tanggalnya kok ya. Iya. Banyak kayak tahu kita mau udah janji sama orang mau datang premier. Dan jujur ya, Iya. Gini soalnya sih. ini film kalau nggak ada karena menurut gue berserah diri sama Tuhan ya, nggak jadi. Gue bener-bener mikir cuma satu, gue nggak pernah bikin film. Pasti banyak yang ada rezekinya. Gue yakin gue nawarin pasti banyak yang berusaha menghindar. Dan gue yakin gue bikin belum tentu bagus. Tapi gue percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan taruh di dalam. Seperti itu. Amin. Oh. Amin. 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 Nah, jadi gue jalan apa adanya aja. Nggak jadi tuh film dibikin pun gue nggak peduli udah. Gitu. Paling Cioli paling bete kan, rugi beli IP. Tapi kan memang waktu itu Cioli beli IP-nya sebenarnya lebih kepengen kasih nasarnya si Fanny supaya bisa bikin masjid. Oh. Direkturnya siapa? Direkturnya Mas Fajar Rustomi. Kenapa wow tiba-tiba? Ini yang paling tinggi nih, maaf ya. Ini maaf banget ini. Lu tau yang paling syutingnya di kuburan aslinya. Di kuburan suaminya aslinya. Itu kan cuma kan maksudnya kalau film kan kita bikin Bisa, makeup ya. ya. Terus gue nyampe di lokasi. Ini kuburan aslinya, iya. Di sini banget nih. Iya. Ntar ya, gue doa dulu, gue bilang gue takut, gue bilang Tapi keluarganya nggak masalah kan? nggak salah, Pasti udah ada kasih izin ya. gue nggak salah. Ya soalnya kan ininya bagus tujuannya. Iya. Iya. Masjid apa. Tapi gue udah lihat trailernya film loh. Thank you. Lucu ya Bang Gantian Den. dong gimana menurut Bang Den? Dia banget sih. Dia banget sih. Slapstick gitu-gitu. Cuma gue penasaran sama acting lu semua di dalam. Tapi menurut keyakinan saya, acting kalian nggak akan malu-maluin. Nggak akan. Nggak akan. Nggak akan. Tapi kan kita selalu insecure ya. Iya. Aja karena baru. Iya, pertama kali. Tapi peran yang dikasih sama kalian menurut gua nggak terlalu jauh dari relate sama diri kalian. Cuman untuk Ya, tertonton diri deh. berekspresinya aja mungkin kalian Iya. ngerasa sometimes awkward gitu. Iya kan? Kenapa gua tiba-tiba pegang tangan jadi? Karena pertama kali. Iya pertama kali. Moga-moga box office ya. Amin. Selalu merasa kurang dengan Amin. kurangnya gue di sini. Iya. Apa kita nontonnya film gue? Oh, Ayo. Jangan. Ayo. Hah? Jangan kok. Ya. Biar surprise. Jatuh after movie ya itu mah. Satu adegan. Penasaran juga. Agak sih penasaran sih. Jangan. Kalau trailer boleh bang, kalau Lu nggak kenal Caitlyn, lu harus lihat actingnya bagus. Nanti aja kok. Biar surprise. iya biar Surprise surprise. Ya udahlah nanti. Biar surprise ya. Gua nggak apa-apa sih santai satu adegan gitu nggak apa-apa. Ya udah kita aja. Oh iya udah. Mau ya? Mau. Oke. Di-mute aja nih, di-mute yuk. Ntar kedengeran kok. Mute. Tolong Guys, di-mute, Pak bentar Budi. dulu. Mute dulu guys. Ini project Koko nih. Satu adegan aja. Tolong di-mute. Saya akan menemukan ketenangan dengan cara
give a big round of applause of our champion, Team Flash! และนี่ก็คือแชมป์ในซีซั่นนี้นะคะกับทีม Flash นั่นเองค่ะ Now is the moment that everyone looking for. Champion, are you guys ready to hold your trophy? Let's lift the trophy in 3, 2, 1. Team Flash! ขอเสียงดังๆ Congratulations! Yeah! The King of Southeast Asia! Team Flash! Congratulations for all of you. ยินดีด้วยนะคะ นี่ก็คือโฉมหน้านะคะของทีมแชมป์ค่ะในรายการนี้นั่นเองนะคะ Alright and before you go let's have a short interview with our champions เดี๋ยวเราจะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะสำหรับทีมแชมป์ของเราสักเล็กน้อยนะคะ Alright for the first question how do you feel now to become the PMGO Season 1 Southeast Asia Finals Champions Bây giờ các bạn đã là nhà vô địch của PMGO mùa 1 khu vực C. Vậy thì không biết là cảm xúc của các bạn hiện tại như thế nào? Tất nhiên là cảm xúc của mình bây giờ khó diễn tả lắm. Vì được chức vô địch này thì bọn em đã cố gắng hết mình rồi. Và được chức vô địch này không thể diễn tả được cái cảm xúc lúc này. It's indescribable because to get this championship we have tried our best and I cannot describe how we're feeling at the moment. Okay, the next question throughout the final. What is your toughest challenge over 3 days? Vậy thì sau 3 ngày vừa qua, cái thách thức lớn nhất các bạn gặp phải là gì? Chắc có lẽ là ngày thứ 2 bọn mình đã xảy ra rất nhiều lỗi và khiến cho ngày hôm đó là sẽ không được một kết quả như mong muốn. It was probably day 2 that we made a lot of mistakes and the results then wasn't as what we expected. Okay, and this victory earned you the title of the strongest Southeast Asia team right now. What does this achievement mean to you and your team? Vậy thì bây giờ với chiến thắng này các bạn đã trở thành đội mạnh nhất khu vực Đông Nam Á rồi. Không biết là thành tựu này có ý nghĩa như thế nào đối với các bạn? Bọn em nghĩ là rất ý nghĩa. Vì là hành trình của bọn em vừa qua belum ketemu ya Sabar kan jadinya. jadi kita ngobrol-ngobrol dulu lagi deh, ntar kalau udah ketemu baru di mute lagi supaya tidak bocor, bukannya apa, bukan biar kalian bosen, kagak guys, maaf ya. Jadi kan project ya. Dua. Bentar lagi nih coy. Ready? Jadi kita sekarang dua ya. Bangun. Dua semua. 4, 3, 2, 1. Iya, kita melawan Thailand. Gila, 2-2-2 brother. Dua. Tapi memang gua relate banget sama itu nomor. Nah, gue juga bang. Demi Tuhan nomor favorit gue 2. Padahal pada akhir gue 10 bulan 12, tapi nomor favorit gue 2. Gue cerita, gue tuh kalau ini gue pernah naik pesawat sering, gue selalu dapat nomor tempat duduk 22. Terus kalau gue lagi makan, tiba-tiba gue itu kan ada nomornya, sering dapat 22. Secara tidak sengaja. Iya, ada kayak koneksinya. Makanya kita kayak sumpah gue dapat banget nomor 2. Kenapa ya? Bang Densu, berarti Bang Densu lumayan tertarik dengan angka-angka gitu ya? Enggak sih sebenarnya, itu gara-gara ketemu orang numerologi waktu itu. Jadi ceritanya gini, dia ngomong ke gua. Ini gua atau mitos atau kagak. Dia ngeliat tangan gua nih ceritanya. Nomor kamu 22. Gua diem dong. Kan nomor punggung gua 22 kan. Maksudnya kok dia tahu ya? Terus gua bilang kamu itu akan sangat dekat dengan nomor 22. Karena nomormu tuh 22. Terus gua diem lagi. Maksudnya gimana ya? Kenapa bisa 22? Tanggal lahir berapa? Ini dulu banget ya. Tanggal lahir 11, 10. Oh iya 2. 11, 10, 1981. Coba hitung. Hitung. 1 tambah 1, 2.
tambah 1 lagi 3. 3. Tambah 1 4, tambah 9 12, tambah 8 21, 20, tambah 2, tambah 21, tambah 1 lagi terakhir 22. Tanggal lahir mak gua 22. Terus gue cari itu arti nomor 22 di Google segala macam, gue riset segala macam. Ternyata memang banyak kedekatan. Dari situ tuh gue mulai ngerasa apa memang ada ya numerologi masalah. Banyak ya, dan juga bahkan aku sempat ngobrol sama ahli numerologi, mereka belajar kayak bertahun-tahun aspek hidup itu sangat dekat sama angka. Sometimes angka itu bisa membawa luck kalau kita nempel sama angka itu. Iya, lucky number. Iya, nah gue ngerasa hidup gue itu kan sebenarnya bukan karena gue pinter ya. Gue menurut gue karena gue beruntung aja sih. Bless aja gitu. Bless. Karena kalau gue lihat hidup gue dulu ya, nggak di sini nih. Tapi aku penasaran Kerja sampah. Kenapa itu bang? Wah, gue mah parah bos hidup gue. Makanya waktu lu cerita telepon gue cuma ketawa gitu kan. Maksud gue belum seberapa itu udah nanti gue santai aja. Itu Koden, aku Masih penasaran. ada yang lebih berat. Koden kan pernah cerita dulu yang waktu di itu kalau Koden pernah ada dark era, habis gitu Koden cerita kalau Koden nakal gitu. Yang ngerubah itu semua apa? Yang ngerubah ya? Nah. Berarti kan kalau dulu nakal sekarang udah enggak nih? Enggak juga, nakal mah nakal, cuman kenakalan dulu udah nggak dilakuin. Apa tuh yang bisa ngebuat ninggalin itu semua atau ngerubah Koden? Ciolip. Belum ada ciolip. Oh, itu berubah duluan ya? Belum, Dan iya. kasusnya dulu Koden juga sempet gede tuh. Iya, gede banget itu saat itu. Itu untung belum ada sosmed itu, Wak. Kalau nggak follower gue banyak tuh. Isinya cuma ngehujat gue semuanya sih. Jelek dong, jangan dong. Kan itu saya. Iya. Makanya gue ketawa gitu. Jadi waktu zaman itu gue ingetnya tahun 2015 itu. Gue tuh terpukul banget dengan kondisi dimana gue punya pacar. Jadi ini masalah gue udah banyak. Ke-trigger semua ketika gue pacaran sama satu wanita yang gue sangat put the respect very high, tinggi banget, gue kayak gue adore, taruh. Kenapa? Karena satu, very religious. Oke. Keluarganya very religious. Setiap minggu ada tuh kayak perayaan di rumahnya. Lu kenapa? Tiba-tiba geleng-geleng. Adalah capek. Perayaan di rumahnya. Relate ya? Udah nih, habis itu karena gue ngelihat kayak gitu kan, kita sebagai laki-laki kan nggak mau ngerusak perempuan yang baik ya. Berarti Kan itu. Ngerti kan? Ngerti, Bang. Akhirnya waktu itu gue datang ke Tuhan tuh, pertama kali gue datang ke Tuhan bener-bener, karena gue tuh kan nggak percaya Tuhan. Sebelumnya istilahnya sih, buat gue Tuhan itu kadang ada kadang nggak ada lah gitu. Akhirnya gue beneran datang ke Tuhan. Gue bilang, Tuhan, saya ini Scroll chat, Pak Budi. saya ini apalagi namanya, saya tahu diri saya ini banyak nggak baiknya. Tapi saya nggak mau lah ini orang anak kesayanganmu yang baik ini, ya kan religius segala macam, saya merusak, saya nggak mau. Gitu. Jadi saat itu pas gue pacaran, gue putusin untuk menjaga dia. Gak ginian. Iya. Untuk menjaga kehormatan. Tumben tuh, iya kan? Berbulan-bulan berlalu, dia pergi sama cowok lain. Di pernikahan gua kita. Koden tahu dari mana? Ayo, pokoknya tahu aja. Awalnya udah dikasih tahu tapi gue denial. Lu ngerti kan kalau lu udah nggak mungkin gitu. Terus dalam hati gue nggak mungkin, sampai akhirnya mama gue nelfon. Mama gue nih ada isiannya kalau istilah gue. Dia kan nggak terlalu ngikutin apa-apa. Kenapa? Kok kenapa? Ribut anjing. Enggak. Gue cuma ngasih tahu kita nggak berakhir di sini. Dia nangis. 2 hari lagi ya. Tenang Iya. aja. Ibu anjing. Gue jauh-jauh datang sini lo buat bikin lu ini lo. 2 hari lagi lah. 2 hari lagi lah. Kenapa sih? Ya, Ibot ngomong kita nggak berada di sini kok. Ini apa kan, kalau kondisi kayak begini kan segala rasa tuh datang tuh bro. 2 hari Campur lagi. aduk Bang Densu. Waduh. Paham gua. Menurut gua 3 bulan itu sangat-sangat tidak mudah. Apalagi depan kamera terus. 100 hari, 3 bulan. Iya, sorry, 100 hari, dan kita sebelumnya juga udah melaluinya itu.
Dan yang paling bangsat, gue foto rambut berapa kali? Bener-bener dari proses. Nggak instan semua. Iya. Dari yang gue cerita penonton cuma 400. Dari studio tuh bener-bener kalau ada yang rokok aja tuh kayak najis banget. Studionya sempit. Terus kita dari satu nggak saling ngatur sama lain gitu. Iya. Gue tadi ngobrol di depan sama tim gue. Ini pasti banyak air mata nih. Karena 2 hari lagi itu semuanya ngumpul tuh semua rasa. Bu, udah dari kemarin bang, dari kita hari Udah mulai dari ke-9. Mau kata lu sedenial apapun 14. atau sekeras apapun, nggak sepeka apapun pasti kena. Apalagi si Arab gue bilang, taruh sama gue. Pak Budi, scroll Pak Budi, nyangkus lagi. Mantap Rap, lu keren bro. Mimisan Berat, sumpah ini last season ini berat cok. Iya, gue sebenarnya tadinya jujur ya, gue kan udah nggak suka nongkrong ya. Terus ngeliatin kalian nongkrong, gue capek gitu kan. Terus karena tapi gue bisa mengerti rasanya. Sampai ada yang komen tempat gue, ya gue ngerti juga sih POV dia komen. Ngapain sih bang ke tempat gitu toksik? Ngomongnya jorok segala macem, gue bisa ngerti. Tapi menurut gue, ya memang tongkrongan yang ngomongnya emang kacau. Cuman memang ada yang harus dibatasin. Dan gue rasa kalian cukup dewasa lah nge-judge itu. Karena kan gue lihat kalian berprogres terus kan. Ya satu hal yang pasti kalau dari masalah ngomongan yang kita tahan bukan ngomong joroknya sih bang. Iya. Tidak ngomongin orang lain. Betul. Ya itu penting. Target omongannya sih sebenarnya. Itu penting banget. Apalah silakan kalian. Kalau misalnya bilang kita toksik apa-apa, tapi minimal, menurut gua biar minimumnya kita nggak nyenggol orang sih. Itu menurut gua udah sangat-sangat terpuji ya. Iya ya, kalian paling nggak negatifnya banyak, terus positifnya dikit. Berimbang sih kalau menurut gua. Coba akhirnya gua pikir-pikir kemarin anak-anak gua pada bilang, bang datanglah sama gua ketemu Arab, terus maksudnya jarang juga lo lu bisa diundang ke salah satu. Maksudnya ini kan number 1 ya, number 1 in the world. Ya. Bro, Pak Budi, chat gitu. Terus gue pikir-pikir, oke lah, gue dateng deh mampir. Karena gue udah awkward banget kalau nongkrong. Lu tau bapak-bapak gimana sih? Gue takut cringe gitu. Yes. Lu datang gue cringe gitu. Enggak lah bang, jiwa laki mah gak ada yang apa-apa. Iya cuma kan kadang-kadang kan mau juga ya. Enggak lah, gitu ya. 45 mah masih seger. Cuman gue happy banget datang ke sini jujur. Gue lihat dia, ngelihat Cynthia itu nomor 1, nomor 2. Ngelihat dia, terus ngelihat Aloy, ya udahlah cuekin Aloy. Terus ngelihat dia, terus ngelihat TP, tapi gue udah pernah ketemu Gary baru, ngelihat lu. Gue sering nonton loh. Ini anak baik. Ika, gue pantau kalian semua. Pernah tau kok, aku pernah ke Koko. Ngapain? Bareng Winson. Oh si Winson ya. Habis kelar kan kita ngobrol. Winson lagi di atas, lu belum siapa-siapa ya? Waktu itu belum coba. Iya. Ngobrol di ruang tadi. Iya. Sekarang udah siapa-siapa lu gitu? Enggak. Lu belum siapa-siapa. Lu ngomong kok, Den. Tapi lu ngumpulin banyak anak-anak baik lo, sebenarnya menurut Lu ngomong apa sih? Lu nggak usah gitu-gituin. Lu diem-diem doang. di sini yang ngumpul tuh anak-anak yang punya talenta menurut gue. Masing-masing punya kekuatan gitu. Dia, lu. Ya dia Kita kan selalu mematahkan stigma anak-anak maraton Nggak bisa apa-apa. Nggak ada yang sehat. Iya dia sehat sih. Tapi memang kalian Maksudnya secara lifestyle. tapi memang kalian nggak sehat sih. Lu imbang lah, minimal Mau nggak imbang. mau. Soalnya kalian begadang kan. Aloy juga benar, ada Aloy. Si Jod juga sehat, lu dia pedal mulu. Ya, dia juga suka padel. Terus dia suka olahraga. Nomor 2 sehat lah, Jod lah. Nomor 2 sehat. Nomor 2 Brevi. Kok Brevi? Siapa Aloy? Satu dia. Kok Brevi? Menurut gua 3 besar yang paling gak sehat ya. Menurut gua nih, nggak tahu kalian ya. Saya satu. Nomor 1 dia nih. Saya. Dia masih olahraga. Oh dia masih ya? Dia masih olahraga. Anda salah. Oh dia nomor 1. Saya nggak Pokoknya pernah. dia, Aloy. Salah. Nggak sehat gua. enggak? Aloy nomor 2 sehat. Oke, siapa? Aloy nomor 1. 3 nggak sehat siapa? Brevi, Ibot, Yuka. Brevi, Ibot, Yuka. Respect lah. Zar dia juga sama. Raja terakhir. Satu. Oh dia raja terakhir. Satu. Raja terakhir. Enggak dong. Enggak. Siapa? Kalau raja terakhir. Gua kita sama-sama olahraga. Tapi rokok lu bung kan. Dan makanan Brevi juga pasti lebih benar. Iya, makanan gua terjaga. Oke, kita kembali ke sesi judgmental ini lagi ya. Enggak benar. Pe, tapi bener kurangin Pe. Ya. Gue ngelihat sesuatu soalnya.
Apa tuh? Waktu gue ngeliat ada clipper gitu, gue ngeliat satu. Ini anak harus kurangin deh. Apa tuh? Kurangin apa tuh? Gue gak enak ngomongnya. Kurangin aja. Parah itu dalamnya. Oh iya. Iya. Tuh, ayo lo. Soalnya obat depresinya dia capeknya itu di situ. Gue ngerti juga. Kurangin, Pak. Udah mulai kena ke bawah soalnya. Iya. Maaf ya, ini bukan ngejudge ya. Lu cek sendiri deh. Takutnya nanti kenapa-napa. Gue kemarin barusan medical check up gue. Full. Gue pikir jantung gue kenapa-napa enggak. Paru-paru gue masih aman. Berapa ya? 11. Di sini ada. Di mana? Hartanto ya? Hartologi ya? Di Blok S ya? Itu yang lo mesti treadmill gitu ya? Di Hartologi. Tuh ceritanya belum kelar tadi tuh. Iya, gimana? Ceritanya belum kelar tadi. Gimana? Yang ngejagain terus denial. Apa ya? Habis denial yang tadi yang cewek yang di-adore habis gitu. Oh iya. Di questionnya adalah titik mana bisa berubah kan? Iya, akhirnya karena akhirnya mama gue telepon terakhir mama gue telepon. Ingat kok baik-baik nak ya. Mama bicara cuma satu kali. Itu perempuan tidak baik buat kamu. Kaget lah gue, marah dong. Ini totoan apa kamu? Orang kamu nggak kenal juga gitu-gitu. Pokoknya nanti kau lihat, dia akan datang suatu hari dan dia akan ngomong dia sudah tidak mau sama kamu. Bagaimanapun kau pertahankan, tetap dia tidak akan mau sama kamu. Kejadian hari itu, seminggu setelah gue nelfon, kejadian itu gue sampai itu cewek ngomong di depan gue kebayang ngomongan mak gue, terus gue diam gitu, shock gue. Kondisi nggak stabil kan, mental gue langsung kayak berantakan gitu. Nah disitulah gue mulai ngerasa kacau otak gue. Tiba-tiba ada banyak suara. Gue bilang gue gila. Akhirnya gue pergi keluar dari kosan gue. Dan sebelum gue pergi, emang gue gila juga tuh. Gue tulis pergi mencari Tuhan di temboknya gede banget. Gue takutnya gue nggak balik, ada petunjuk tuh buat orang. Terus udah gue tidur di jalan supaya lu tau kan kalau lagi depresinya tinggi, kayak dimanapun kalau bisa bikin lu nyaman walaupun itu nggak elok lu akan di situ, ya kan? Akhirnya tidur di jalan, akhirnya kenyamukan ya. Gue pergilah, terus mulai gila tuh. Gue pergi masuk masjid, gue mulai nyari Tuhan tuh. Mau ngamuk, marah banget gue dalam hidup gue. Makhlukmu yang paling mencintaimu, tai, gitu gue sampai ngomong gitu. Maaf ya, ini dulu ya. Ngapain gue beragama? Ngapain gue bertuhan? Manusia yang paling worship you. Ngerti kan maksud gue? Marahnya segitunya gue. Masuklah awal ke masjid. Karena dulu kan masih kecil kan memang gue banyak numpang-numpang, jadi gue banyak belajar agama. Dan gue meyakini di setiap agama Tuhannya sama, Tuhannya satu, gitu. Jadi ya mungkin di masjid kali ya, gitu kan bahasa gue saat itu. Gue masih ingat lah beberapa hafalan sholat gue. Allahu Akbar, gitu. Gak ada Tuhan, gue gak ngerasa ada. Gue gak nyalain masjidnya, yang gue salahin diri gue. Gue pergi lagi, gue pergi ke rumah teman gue. Gue berharap teman gue bisa ngasih gue petunjuk kali ya. Nggak ada juga, yang ada nambah gue pusing. Dia cerita masalah itu, gue tambah pusing. Pergi ke gereja, gue duduk di bait paling depan. Di gerejanya Gilbert Lumendo. Gue duduk paling depan, air mata gue bercucuran. I don't feel any God. Gue gak ngerasa ada Tuhan sama sekali. Akhirnya stres, tambah stres. Terus gue keinget ada momen dimana gue pengen bawa cewek itu ke gunung. Akhirnya gue ke gunung menenangkan diri. Itulah gue nyampe di Gunung Kerinci. Lewat perjalanan pesawat, gue turun di Jambi 12 jam, gue menuju ke Kerinci. Di sanalah gue kontemplasi lama di sebuah penginapan untuk traveler yang murah meriah, yang tempat tidurnya ada kutu-kutunya ya. Tiap malam gue duduk merenung, gue liatin gunung yang ada depan gue. Otak gue udah kemana-mana. Isinya cuman Tuhan, memang ada Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan apa? Semua orang ngomong Tuhan, tapi hidupnya tak bertuhan. Ini gue ngomong apa adanya ya, maaf ya, jangan ada yang tersinggung ya. Gue minta maaf dulu ya. Saat itu semua orang bisa bicara tinggi tentang pengetahuan tentang Tuhan. Hidupnya tidak bertuhan.
perbuatannya tidak bertuhan. So what is God? Everybody bilang, Tuhan saya benar, ini saya benar, tapi kelakuan hidupnya tidak bertuhan. Saya pendosa, saya datang di hadapanmu Tuhan, bukan untuk kasih tahu saya orang benar, saya pendosa, tapi apakah kau membelaku? Tidak. Wah itu tuh sampai segitu marahnya gue. Tapi orang-orang munafik itu yang bicara tentang Tuhan, tapi hidupnya tidak bertuhan, you bela mereka. So I have to worship you. Itu marahnya gue sampai di situ tuh. Maaf ya. Aman dong. Segitu marahnya gue. Ya paling nggak kalian bisa ngeraba dikit lah marahnya. Wah stresnya tinggi akhirnya ya ini udah ngomongnya udah begitu kan udah ngaco. Udahlah. Ada satu momen karena udah stres udah mulai ada suara-suara ngobrol sendiri nih bro. Lucu banget, aneh banget tuh. Kayak ada suara kecil gitu. Tiba-tiba suara itu nyuruh gue naik ke gunung. Terus gue jawab lagi, buat apa? Tolol. Ya daripada ngapa-ngapain, kan kamu cari Tuhan. Emang di gunung itu ada Tuhan? Ada. Aneh banget bro. Ada. Lu kondisi kayak begitu lu naik gak? Lu nggak ngapa-ngapain nih? Naik lah. Naik, sama gue naik dengan polos. Dengan tolol, nggak bawa perlengkapan banyak, air cuma sebotol habis lah tengah jalan. Naiknya jam 3 pagi, jam 12 udah kelingan, udah habis airnya. Gue menghindari keramaian, jalan sendiri. Wah udah mulai halu bro, jam 3 gue udah mulai halu. Udah ngomong sendiri aja, mata gue udah begini nih. Tuhan kalau memang ada, Tuhan tahu saya. Gue udah begitu bro. Udah kayak orang mau tidur, dan gue pengen banget tidur saat itu. Kalau bisa pergi juga sekalian dari dunia ini gak apa-apa. Maksudnya perginya enak kan, gak sakit kan. Udah ada, saya haus. Maksudnya gue tahu saya butuh air. Udah ada anjing, tiba-tiba ada genangan air. Ada genangan air tuh anjing tuh gue. Pas liat, wah ada genangan air gitu. Terus karena memang lo haus, alamiah badan lo pasti pengen minum gak mungkin. Jadi gue ambil kaos kaki gue buka, gue saring, gue masukin ke bekas botol yang kosong gue, ya gue minum seadanya lah, agak kuning-kuning dikit tuh. Sembari jalan lagi, oh Tuhan memang ada, Tuhan tahu saya lapar. Berapa menit kemudian, sekitar setengah jaman lah. Gue kalau nggak salah hitung ya, gue nggak hitung baik itu, gue nemu bekas makanan, kayaknya bekas ditinggal gitu. Gue makan tuh sisa. Terus gue jalan lagi, terus gue ngomong gini, oke, sepertinya akan berulang-ulang saja begini kalau memang Tuhan ada. Nanti apa yang gue mau tiba-tiba ada, terus berulang lagi. Tapi nggak ada poin. Kacau ya. Terus akhirnya tiba-tiba badan gue dingin, terus gue ngedrop, terus gue tiduran gini loh kayak di lantai gini, kayak gue gini gitu loh. Kayak gitu di tanah, kayak tanah liat gitu kayak gunung ya, dingin ya. Terus tiba-tiba air mata gue jatuh gitu. Terus gue ngomong di gini, berbisik pada bumi tapi didengarkan. Udah itu gue hilang. Adalah gue di satu kayak dimensi menurut gue tuh mimpi. Di situ gue mengalami perjalanan yang gue nggak bisa cerita panjang banget itu gue rasanya. Tapi setelah itu beberapa jam kemudian gue dibangunin sama orang yang nemuin gue tuh sekelompok orang, terus mereka foto-foto lagi ada di Google, mereka ngepost gara-gara pernah dengar cerita ini. Baju gue ternyata udah robek-robek. Apa gue jatuh kali ya? Nggak tahu juga ya. Udah lah, abis itu gue turun. Nah ini magicnya, gue ngerasa yang tadi mimpi. Ya dong, kan lu tidur ya berarti ya. Begitu gue turun di bawah, tiba-tiba sampai di kaki gunung, kan udah ada orang nyariin kan, karena kan gue ada kontekan sama satu orang di sana, namanya Yuda Kerinci. Tiba-tiba ada suara nyuruh gue ngeliat ke atas, terus gue ngeliat gini, tiba-tiba ada kayak energi, gue nggak kelihatan ya, masuk ke sini terus muter, terus gue gini, gitu loh, kayak sesak hilang semua kayak keangkat gitu. Terus air mata gue jatuh sendiri, terus tiba-tiba bunyi, berjalanlah lurus pada kebenaranku maka engkau akan melihat semua. Udah begitu endingnya terakhir. Berarti perjalanan spiritual. Iya, nah di situ kenapa gue pelan-pelan mulai berubah. Jadi tiap orang kan punya fase berubahnya masing-masing ya.
Di situ gue mendapat banyak sekali wisdom. Gue ngelihat bahwa apapun yang gue lakukan di dunia itu pasti akan banyak orang yang merasa bahwa gue nggak setuju. Ada juga yang percaya setuju. Tapi setelah kejadian itu kan gue perdalam ya lebih jauh. Kan gue baca kitabnya tuh Alkitab sama Al-Quran, gue baca semua. Karena gue pengen cari Tuhan. Gue bukan mau cari agama lagi, gue mau cari Tuhan. Karena menurut gue Tuhan itu besar kan. Yes. Melebihi apapun kan. Jadi gue mau cari Tuhan. Gue perdalam sampai akhirnya gue menemukan. Gue nggak berani cerita sih di sini. Gue menemukan bahwa ternyata selama ini pengenalan kita dangkal banget ya. Gitu. Harusnya kayak gitu. Kita ingin membuat Tuhan seperti apa yang kita pikirkan. Itu dangkal banget menurut gua. Which is God is beyond, is huge. Kita nggak tahu. Dan yang apa-apa. paling lucu adalah orang pengen ketemu Tuhan tuh lucu menurut gua ya. Kenapa? It's almost impossible to meet God in person. Kecuali ada firman-Nya. Ngerti kan? Karena Tuhan itu representasi dari Tuhan itu firman Tuhan. Firman Allah kan, firman-Nya. Kalau nggak, gimana cara ketemunya? Nggak bisa. Kira bisa. Kok jadi terlalu ini ya, spiritual ya? Oke, kita ganti ya. Tapi yang bikin seru adalah kan nggak gampang seseorang berubah dari kebiasaan buruknya menjadi yang sekarang, dan apalagi kita tahu Kodensu sekarang bisa menjadi salah satu orang besar di dunia industri Indonesia lah. Menurut orang. Ya menurut dari gua sudut pandang tetap banyak orang. melihat gua dari kacamata Tuhan, gua kecil. Ya pasti.